Baik, jadi ini pertanyaan saya untuk Tekentara. Untuk kelompok 6. Astaga, Teken. Sabar, sabar. Kan ini, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya, gambar layang-layang. Maaf kalau tidak sesuai sudutnya. Nah, terus pertanyaannya, dari gambar tersebut, manakah pasangan yang kongruen? Nah, ini belum ada jawabannya. Jadi untuk teman-teman kelas G bisa dilihat pertanyaanku. Ini gambar gambar layang-layang OPQSR. Kemudian pertanyaannya, dari gambar tersebut, manakah pasangan yang kongruen? Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Rina. Baik, ini saya lihat jumlah kelas G sudah lumayan banyak, sudah tinggal sedikit yang belum join. Mungkin teman-teman yang lain silakan jawab pertanyaannya dari Aulia. Kelompok 6 kelas G. Saya persilahkan. Waktunya 5 menit ya dalam menjawab. Jadi teman-teman di sini kan pertanyaannya, manakah pasangan yang Kedengaran kongruen? suaraku? Iya, ya, bisa kedengaran. Tunggu dulu, Yadi, sebentar saya jelaskan soalku dulu ya. Jadi di sini kan maksudnya manakah pasangan yang kongruen, berarti dijawab pakai dan. Eh, misalnya berapa ya? Misalnya SOQ dengan SRQ begitu. Dan pakai dan karena di sini ditanyakan pasangan. Oke, bisa langsung dijawab. Rina, tadi siapa yang mau menjawab? Tadi saya dengar Yadi mau menjawab. Atau teman-teman lain dari kelompok G, kelompok 6G yang mau menjawab, saya persilahkan dengan hormat. Oke, saya Jo. Silahkan. Yang di atasnya itu S, Iya, SS. yang di bawahnya itu Q. Iya, Q. Yang di dalamnya itu O, samping kiri P, yang samping kanan R. Oke. Tunggu dulu ya. Saya gambar dulu.
Kedengaran suaraku? Iya, kedengaran. Oh, oke. Sudah dijawab tadi pertanyaannya oleh Aul? Belum dijawab ya, Dit. Kalau kau mau menjawab, jawab dulu. Oh, oke. Maaf ya, malam. Kelihatan? Iya, kelihatan. Yang ditanya tadi, manakah pasangan yang kongruen? Pasangan yang kongruen. Wih. Yang pertama itu segitiga, ini kan membentuk segitiga. Segitiga POS. Segitiga POS kongruen dengan segitiga SOR. Dan yang kedua, segitiga POQ, ini Ki ya, salah tulis. POQ, segitiga POQ dan segitiga ROQ. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami atau tidak? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kepada Siti Aulia, apakah sama jawabannya dengan yang dijelaskan? Iya, baik, terima kasih. Di sini sudah sesuai dengan jawaban saya tahu. Di sini saya sedikit jelaskan lagi, ya kenapa itu bagi pasangannya seperti itu. Karena seperti yang kita lihat kan, kalau POS itu sama bentuknya dengan ROS, kemudian POQ juga itu sama bentuknya dengan ROQ. Jadi itu kenapa dikasih sesuai dia dengan pasangan yang kongruen. Terima kasih, saya kembalikan ke Ria. Baik, terima kasih. Dari kelas A, sisa berapa pertanyaan lagi yang belum terjawab? 2 ya? Lagi 2, Rin. Pertanyaan dari saya sudah saya ajukan semua. Kalau tidak salah Maaf, Rin, pertanyaanmu itu lagi satu lagi belum sempat kutanyakan. Di daftarku pertanyaanmu itu baru 1. Sudah 2, pas paling pertama dengan yang tadi sore. Kecuali pertanyaannya Eka. Oh, Etiani. astaga, saya kira pertanyaannya Eka itu pertanyaanmu, astaga. Tidak, maksudnya pertanyaanmu itu pertanyaannya Eka, gitu. Ya, maaf. Lanjut, boleh. Ya, kepada Eka silahkan mengajukan pertanyaannya. Tunggu dulu, Rin. Kelas G belum bertanya sama kita. Ya kah? Iya, kita dulu kasih pertanyaan, baru orang bertanya balik. Oke. Oh iya, maaf. Oke, kelas G. Silakan mengajukan pertanyaan. Sisa berapa lagi yang belum terjawab dari kelas G? Masih ada 3 kalau saya tahu. Iya, lagi Masih 3. 3 ya? Iya. Oke, silahkan ajukan pertanyaannya. Bisa dilihat soalnya?
Bisa tadi. Bisa. Nomor 8, perhatikan gambar segitiga siku-siku A, B, C berikut. Panjang AC 8 cm dan AB 6 cm. Tentukan jarak titik A ke titik D. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelas A, silahkan dijawab pertanyaannya. Saya boleh menjawab? Silakan, silakan. Atau ada teman-teman dari saya yang ingin menjawab? Rizna, Fitria, Eka, Kalau saya saya, persilakan. ya silakan menjawab. Kalau saya belum dulu untuk pertanyaan. Oke, saya jelaskan ya. Baik, kita bentuk dulu segitiganya. Di sini D, di sini B, di sini A, dan di sini C. Begitu kan? Baik. Di situ sudah tertera panjangnya. Panjang AC sama dengan 8 cm. Dan AB sama dengan 6 cm. Disuruh tentukan jarak dari titik A ke titik D. Ya kan? Sebelum itu, kita harus mencari dulu BC-nya. Agar kita lebih mudah untuk mencari titik A ke titik D. Mencari BC yaitu akar kuadrat AB pangkat 2 tambah dengan AC dengan AB dengan mana tadi? Panjang A AC dan dengan AC. Nah, BC sama dengan 6 cm kan? Pangkat 2 sedangkan AC-nya yaitu 8. 8 pangkat 2.
Nah, selanjutnya BC. Akar pangkat dari 62 yaitu 36. 36 tambah akar pangkat 8, 64. Dijumlahkan sama dengan 100. Berarti BC-nya itu 100. Terus akar dari 100 ini yaitu 10. 10 cm. Nah, selanjutnya kita mencari AD. AD sama dengan AB tambah AC. 6 tambah 8. Ini ya. Jadi 6 tambah 6 kali 8. Jadi 48. AD sama dengan 48 ini dibahagi dengan ini 10. 10 dari BC tadi, 10 cm. 10 cm. Hasil dari pembagian 48 bahagi 10 yaitu 4,8 cm. Berarti titik dari A ke D yaitu 4,8 cm. Sekian. Bagaimana kepada penanya? Iya, sudah betul jawabannya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Sekarang pertanyaan ya dari kelompok 6A. Untuk mengajukan Eka, pertanyaan. pertanyaannya Eka, boleh. Silahkan. Eka Evianti, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, bisa dilihat, perhatikan dua segitiga ABC dan PQR di samping atau di bawah ini. Ini panjangnya P ke Q itu 6 cm, Q ke R itu 8 cm, dan untuk segitiga yang satunya ini yang kecil itu A ke B belum ditahu, dan B ke C itu 4 cm. Yang ditanya di sini, jika segitiga ABC dan PQR sebangun, maka panjang AB adalah panjang yang ini. Jelas soalnya? Bagaimana dari kelompok G? Apakah soalnya jelas? Kelompok G, kalau sudah jelas, silahkan dijawab. Eka jangan lupa kirim ke grup soalnya agar supaya ditahu. Sudah ada soalnya itu saya kirim di grup.
kelas G, waktunya 5 menit ya. Batas untuk menjawabnya. Sampai pukul 8.55. Ini sudah pukul 8.51. Oke, sabar ya. Oke. Moderator, saya boleh bertanya? Silahkan. Kalau misalnya toh kalian memberi pertanyaan sama kelompok kami dan waktunya lewat dari 5 menit, apakah bagaimana itu, Dan? Apakah kalian dapat poin apa kami masih diberi kesempatan? Kalau dari saya sih, kalau sudah lewat 5 menit, kesempatan kedua 2 menit. Bisa begitu? Lebih dari kesempatan kedua 2 menit tidak bisa menjawab, maka poinnya akan beralih ke kami. Setuju? Oke, boleh begitu. Oke. Silahkan Eh, menjawab. oke, saya mau 3 menjawab. menit, Eh, Jut. 3 sebelum menit. 3 menit. Oke deh, boleh. Silahkan yang menjawab. Oke, saya mau menjawab, tapi sebelumnya ada teman kelompokku yang kendala di jaringan, jadi dia tidak bisa masuk, soalnya dia punya jaringan internet hilang. Soalnya dia masih di kampung. Ya, jadi saya mau menjawab di sini. Kelihatan? Iya, kelihatan. Tunggu dulu ya. Jadi, karena segitiga ABC dan PQR sebangun, maka AB per PQ sama dengan BC per QR. Jadi sama dengan AB per 6 sama dengan 4 per 8. Sama dengan AB per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi BS sama dengan 1 kali 6 per 2. Jadi hasilnya itu sama dengan 3 cm. Sudah? Baik. Bagaimana dari Eka? Apakah jawabannya sama? Salah ya. Dari jawaban Kenapa suaramu putus-putus? dari saya jawabannya ya sudah sama. Baik, kalau begitu lanjut dari silakan kelompok G memberikan mengajukan pertanyaannya. Oke, saya juga yang bertanya ulang.
Jadi pertanyaan saya nanti saya bacakan kalau tidak jelas di kamera. Suatu tiang tingginya 2 meter memiliki bayangan 2,5 meter. Jika pada saat yang sama panjang bayangan sebuah gedung 40 meter, maka tinggi gedung adalah nanti kalau kurang jelas di kamera saya foto ulang saja, saya kirim di grup. Baik, lanjut. Silakan kelas A untuk menjawab pertanyaan dari kelas G. Untuk waktunya juga moderator. Iya, sekarang jam 8 pukul 58 berarti sampai dengan kesempatan pertama sampai jam 9 lewat berapa ini? 3 menit. Ayo kelas A silakan menjawab. Bisa saya jawab, Rina? Silahkan Eka. Baik. Untuk di sini kan yang diketahui itu tinggi tiang itu 2 meter. Terus bayangan untuk tiang itu 2,5 meter, bayangan gedung 40 meter. Nah, yang ditanya itu tinggi gedung. Tinggi gedung itu berarti di sini pertama tinggi tiang. Tinggi tiang per bayangan tiang sama dengan tinggi gedung per bayangan gedung. Jadi tinggi tiang di sini 2 meter per bayangan tiang 2,5 meter sama dengan tinggi gedung belum diketahui. Saya taruh TG, tinggi gedung per bayangan gedung di sini 40 meter. Jadi untuk tinggi gedung per bayangan gedung 40 meter sama dengan 2 meter per 2,5 meter sama dengan tinggi gedung 2 meter dikali 40 meter per 2,5 sama dengan 2 kali 40 itu 80 meter per 2,5 sama dengan
32 meter. Ini tuh jawaban dari saya. Baik, kepada penanya, apakah sesuai dengan jawaban dari Eka? Iya, sudah sesuai. Baik. Lanjut ya. Pertanyaan dari kelas G, apakah sudah terjawab semua? Atau masih? Masih ada satu lagi, Tris. Lagi, oke. Dari saya lagi mau bertanya. Pertanyaan dari kelas A, berapa lagi? Yang belum terjawab. Oke, silakan. Siti. Siti Nurul Aulia. Oke, jadi Pertanyaannya. langsung saja. Nah, ini pertanyaan buat teman-teman. Perhatikan gambarnya. S-nya 36 panjangnya itu 8 cm. Yang ditanyakan itu tentukan panjang QR. Terima kasih. Maaf Siti, suaramu enggak kedengaran, putus-putus, dan gambarnya juga enggak jelas. Ini baru jelas. Bisa diulang? Oke, kedengaran suaraku? Iya, sudah. Iya, langsung saja. Di sini ada segitiga yang sebangun. Ada segitiga PQRS. Jadi panjang PS-nya itu 36 cm. Panjang SQ-nya itu 8 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang QR. Jadi panjangnya ini, sisi miringnya. Maaf, ini kamera buram. Tunggu. Sisi miringnya ini. Saya tahu tanganku tremor. Tunggu. Itu. QR. Sisi QR. Nanti saya kirim di grup untuk jelas soalnya. Terima kasih. Baik, silakan dari kelas G untuk menjawab pertanyaan. Waktu 5 menit. Ya. Pukul 8 sudah terjawab.
Kepada teman-teman kelas G, waktu sudah mau habis. Sisa 1 menit.